Oke, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Michael Fernando Itepeyu. Saya lulusan Atmajaya nih tahun 2020, angkatan 2016 tapi. Oh, berarti baru lulusnya 3 tahun lalu ya, Kak, itu 3 tahun ya? lalu, ya. Oke. Nah, dari data yang kami dapat nih, Kak, Kakak sekarang ini sedang bekerja sebagai Media and Communication Specialist ya di Kappa Resort. Iya, Itu, betul. Kappa Resort itu ada di mana aja sih, Kak? Untuk Kappa Resort sendiri, ini sebetulnya resortnya di Maumere Flores. Oh, Baru Maumere satu, Flores. iya, Maumere Flores. Nah, berarti sebagai lulusan pendidikan bahasa Inggris nih, Kak, Iya, gimana kok bisa Kak Michael bisa berkarir di Kappa Resort sendiri? Mungkin bisa diceritain saat-saat apply, tahap-tahap yang harus dijalanin setelah diterima, itu gimana, Kak? Oke, jadi kebetulan sebelum Kappa Resort nih kan aku kerja di bagian startup, itu namanya Catat ID. Dia itu, di bagian itu aku kerja sebagai content specialist. Hampir mirip sih sama yang di Kappa Resort. Dan untuk Kappa Resort sendiri nih, waktu apply, itu mereka sih kebetulan cari graphic designer waktu Oh, itu. Iya. Tapi karena aku udah punya pengalaman sebagai content specialist sebelumnya di Catat ID, jadi mereka menawarkan aku juga nih untuk posisi media and communication specialist ini. Karena jadi kalau graphic designer aja kan aku kan hanya buat graphic design untuk sosial medianya. Jadi kalau untuk media and communication specialist, ini aku harus merancang semua ini, mulai dari konten, apa aja sih yang nanti aku akan post di sosial media mereka, terus planning ke depan, minggu ini berapa post, minggu depan berapa post, itu semuanya harus di planning. Nah, itu tugas aku sebagai media and communication specialist. Jadi awalnya itu tawarannya graphic designer, tapi mereka menawarkan nih untuk jadi media and communication. Oh, jadi kalau Media and Communication Specialist tuh kerjanya merancang konten, planning post-post gitu ya, Kak? Iya, betul. Oh, Jadi semuanya uh, apa di plan. I have to plan it, plan all of benar-benar the semuanya contents. Iya, untuk medianya ya, Kak? iya untuk sosial media. Oke, oke. Nah, Kakak pernah nggak sih ngerasa ada tantangan selama ngejalanin profesi ini, Kak? Boleh sharing dikit? Oke, kalau tantangan menurut aku itu kreatifnya. Kita untuk di dunia ini itu kita dituntut banget untuk harus kreatif, selalu up to date untuk news, terus itu sih kreatif block. Sekarang kita kalau kena kreatif block, aduh, itu pusing banget. Ini Bingung. iya mau apa ya buat besok nih kontennya untuk minggu depan nih. Aduh, pikirinnya itu pusing. Cuman ya untuk menghadapi itunya kita harus banyak cara sih sebenarnya untuk menghadapi creative block itu. Kalau aku biasanya lebih ke menonton, mendengarkan musik, itu dari aku itu memicu banget untuk kreatif. Berarti explore internet juga ya, Kak? Iya, Nyari-nyari tren baru. betul. Soalnya kan kalau tren itu biasa juga berakhirnya cepet ya, Kak. Jadi kayak harus cari-cari tuh mungkin tantangan juga ya, Iya, Kak. jadi Biar tahu orang emang targetnya yang harus up mana. to date banget gitu kita. Oh, oke, oke, oke. Nah, gimana sih, Kak, sebagai media and communication specialist ini, gimana cara Kakak menekuni profesi ini, Kak? Oke, untuk cara menekuninya, yang pertama kita harus belajar. Ini karena aku benar-benar awalnya kan untuk di dunia ini zero knowledge at all sebenarnya. Tapi aku beruntung banget dapat lingkungan kerja yang baik, teman-teman yang baik yang mau bantu aku untuk belajar, untuk mungkin belum master semuanya, tapi setidaknya bisa untuk basicnya dan lebih dari basic itu sudah bisa. Jadi yang penting untuk tekun ini di dunia ini itu kita harus banyak banget belajar, banyak baca-baca, banyak banget cari tahu nih karena dunia media and communication ini selalu berkembang terus. Jadi kita harus keep up to date. Kalau enggak nanti kita left out pasti. Jadi harus up to date, Benar. harus belajar. Itu ada. Berarti kuncinya belajar ya, Iya, Kak? Harus cari terus cari, explore. cari terus. Oh, oke, oke, oke. Nah, tadi kan Kakak juga sempat sebut sebelumnya bekerja di Catat ID ya, Iya, Kak? Nah, betul. itu Kakak bekerja sebagai tadi yang disebutnya content specialist. Itu Iya, juga content aku itu specialist. graphic designer dan product development juga ya, Iya, Kak? dulu. Nah, itu boleh nggak sih diceritain, Kak, bedanya pekerjaan Kakak yang sekarang ini nih dengan yang sebelumnya?
Karena Oke. mungkin mirip-mirip kan ya ini. Iya, sebenarnya mirip banget. Cuman waktu di Catat ID itu, jadi aku nih mirip sih, mirip Hmm. konten spesialis sama media communication ini mirip banget. Jadi dulu waktu di Catat ID, aku juga kerjanya buat copywriting, Mm-mm. untuk konten-konten. Jadi planning nih, kontennya apa aja sih. Terus kita buat captionnya, semuanya buat caption, English, Indonesian. Terus uh, buat graphic design-nya, apa nih yang mau ditampilin kontennya. Jadi hampir mirip sama yang sekarang di Kapa. Hmm, oke oke. Tapi gimana sih kakak kan tadi bilang awal dari zero knowledge gitu ya. Kenapa Iya, bisa tertarik nih? Iya, kok bisa tertarik masuk ke dunia ini? Kalau ini kayaknya berhubungan dengan digital marketing ya kak ini semua. iya benar. Iya. Jadi dulu waktu dicatat itu, aku sebenarnya product development nih. Jadi karena Mm-mm. kan aku backgroundnya uh, education kan, English Iya betul. education. Jadi sebetulnya waktu di product development ini aku di work-nya itu untuk mengajarkan produk-produk dari si catat ini. Cuman waktu itu Oh. uh, produk mereka masih dirancang-rancang. Jadi aku ditawarin nih karena waktu itu bos bos aku sempat lihat aku lagi gambar-gambar Oh, di oh, oh, iya emang kakak suka gambar. iya suka suka gambar. Jadi bos aku lihat, kamu bisa nih ya gambar ya. Aku bilang iya bisa. Jadi akhirnya ditawarin nih, kamu mau nggak coba di bagian digital marketing nih. Karena Mm. waktu itu digital marketing cuma 2 orang. Waktu itu manajer sama satu anak konten specialist. Nah, jadi aku akhirnya ditawarin untuk ke bagian digital marketing. Nah, itu bener-bener aku zero knowledge sama sekali itu. Langsung ikut. Tapi keren banget sih kak. Itu Iya, kayak apa ya? Keluar dari zona nyaman lah jatuhnya juga. iya, Karena iya. nggak pernah ngerasain kan kak itu. Bener-bener dari Hmm. nol. Jadi aku semuanya belajar. Jadi untung lingkungan kerjanya tuh baik banget, baik-baik mereka. Jadi Hmm. selalu jadi mengajarkan aku nih gimana apa aja sih nih yang harus dipelajarin dari cara Hmm. buat copywritingnya, cara buat content writingnya. Semua jadi aku belajar dari mereka Hmm. juga. Terus aku juga belajar-belajar sendiri nih dari search aja di Google, di banyak kok, banyak source-nya di Google. Berarti emang Uh, intinya mau belajar lah ya kak. iya, yang Mau penting coba belajar itu. keluar zona nyaman, bisa siapa Nah, tahu emang ini jalannya gitu. iya, Iya. Nah tapi bahas digital marketing nih, mungkin kayaknya masih ada teman-teman yang belum ngerti kak. Itu maksudnya digital marketing itu apa? Boleh dijelasin ya kak? Ceritain dikit. oke. Jadi untuk digital marketing ini kita ada namanya, jadi pokoknya digital marketing ini kan pemasaran secara digital. Hmm. Jadi kita pemasaran Ya. produk-produk company yang kita kerjain secara digital. Jadi itu ada sebagai content specialist, sama di content specialist itu kita ada copywriting sama content writing. Nah, kalau content writing ini itu yang lebih ke digital marketingnya nih. Jadi kan di content writing ini nanti ada SEO sama SEM. SEO itu untuk search engine optimization. Jadi misalnya nih kita di Google cari misalnya kampus bagus untuk belajar bahasa Inggris untuk menjadi guru. Terus Atma Jaya muncul nih nomor 1 di atas. Nah, itu termasuk dari digital marketing, dari SEO-nya, Search Hmm. Engine Optimization. Nah, jadi untuk jadi SEO itu sebenarnya kita harus belajar lagi tuh untuk dapat sertifikasinya. Cuma aku belum Oh. belajar ya untuk Hmm. SEO. Jadi SEO ini jadi kita gimana sih caranya untuk menaikkan web web page-nya Atma Jaya ini. Jadi ada di atas kalau kita search Google itu nanti muncul di atas nih atmajaya.co.id misalnya. Hmm. Nah itu digital marketingnya tuh di situ. Jadi caranya SEO tuh jadi kita menulis blog-blog secara organik, jadi ini SEO Ah, secara organik. Jadi kita tulis blog-blognya harus banyak tulis blog. Nah itu dengan cara gitu nanti otomatis si web Atmajaya ini naik terus di Google, naik ke atas itu SEO. Kalau SEM ini hmm. kakaknya si SEO lah ceritanya. Jadi SEM ini Search Engine Monetization. Kalau SEM ini kita lebih untuk bayar. Jadi kita bayar si Google nih untuk naikin web Atmajaya ke atas. Misalnya jadi kita pernah nggak kamu lihat kalau misalnya Google tuh
lagi search apa, ada yang sponsored, di atasnya Oh, sponsored. iya, iya, ada itu. Nah Oh, itu itu. SEM. Iya. Jadi itu kita bayar Ah, ke si Google ini untuk naikin webpage-nya kita, webpage company kita ya gitu. hmm. Oke, dua itu sih. Oh, oke, oke. Berarti pemasaran secara digital, terus tadi ada copywriting, ada content writing-nya itu SEO sama SEM ini SEM. ya, Kak? Iya. Oh gitu, teman-teman. Aku juga jadi tambah tahu ini, baru Iya, baru ngerti. aku juga Oh, ternyata, kebetulan itu semuanya juga baru belajar tuh waktu oh, masuk di Catat ID ini. emang belajar emang kuncinya sih ya, Iya buat benar. Kayak berarti eager to learn. mungkin ada nih, kayaknya teman-teman yang tertarik Kak, mungkin mau jadi ini ikut ke bidang digital marketing nih ya, Mm. tapi masih bingung gimana. Ada nggak saran atau tips Kak buat teman-teman yang masih kuliah? Oke, ini untuk kalau misalnya penasaran atau ingin coba terjun di dunia digital marketing, banyak sih course-course yang ditawarin di Google. Misalnya ada beberapa course yang bagus, itu namanya Purwadika, itu bagus untuk uh, untuk apa? Dapatin sertifikasi kamu jadi digital marketing, itu Purwadika. Terus ada juga RevoU, itu juga bagus untuk kamu dapat sertifikasinya. Selain itu, kalau di YouTube juga banyak sebenarnya untuk belajar-belajar apa ini digital marketing. Tapi kan kalau YouTube kita tidak dapat sertifikat. Yang penting ini yang mereka cari itu sebenarnya sertifikasinya. Jadi kamu bisa ikut course-course, banyak banget course-course nih untuk digital marketing sekarang. Terus kamu juga harus spesifik ini mau digital marketingnya apa. Misalnya jadi digital marketing SEO, karena ada banyak jurusannya. SEO, SEM, terus graphic designer, terus ada UI UX, itu beda-beda semua banyak. Banyak banget. Aku Iya, kira cuma tadi. Oh, ternyata masih banyak lagi yang iya, bahkan yang belum Kakak sebut masih banyak. iya banyak, banyak banget. Ah, Ada UI UX itu juga bisa juga ikut course-nya. oh, pokoknya harus spesifik belajar sendiri. Berarti Kakak juga belajar sendiri ya itu sama teman-teman juga ya dulu ya? Iya, aku nggak ikut course, cuma Oh, belajar belajar sendiri. oh, oh, oke, oke, oke. Yang penting sertifikasi itu yang dicari juga ya, Kak? Iya, benar. Hmm, Sertifikasinya itu. oke, gitu teman-teman. Mungkin udah ada yang kayak, oh gitu caranya bisa diikutin nih di kehidupan sehari-hari juga nih teman-teman yang tertarik buat masuk bekerja di bidang digital marketing. Kuncinya belajar ya, Kak? Belajar, Balik lagi belajar. belajar semuanya. Oke, oke. Nah, aku sekarang mau ngajak Kakak mundur ke belakang nih, Kak. Jauh ke belakang. Oke, Dari data yang kami dapat nih, Kak Michael juga punya pengalaman bekerja di dunia pendidikan ya, Kak? iya benar. Nah, di data yang kami dapat tuh Kakak pernah menjadi assistant teacher di The British Institute di tahun 2018 dan di English First tahun 2019. Iya, Setelah itu Kakak juga melakukan internship ya dan internship. menjadi substitute teacher di SMA Kristen Karunia tahun 2019. Itu banyak. Banyak, Aku kayak, wah banyak. banyak nih. Iya, aku penasaran Kak, karena ini kan berarti Kakak masih menempuh pendidikan juga ya di PBI waktu itu, Kak. Masih, aku Iya, masih boleh di nggak nih PBI. diceritain pengalaman Kakak selama mengajar di sana gimana? Walau waktu jadi apa? Waktu yang di IF sama TBA itu kan internship Mm-mm. dari Atma Jayanya. Jadi Hmm. waktu internship tuh kita lebih banyak mendampingi gurunya sih, mendampingi si teacher di IF, di TBA-nya. Jadi sebagai assistant teacher kan. Jadi nanti dari mereka mereka kasih kita ajarin bagian ini nih, bagian misalnya part 2, part 3. Kita harus ajarin ke students-nya yang itu, Mm-mm. part 2 and 3 spesifik aja. Kalau yang waktu aku jadi substitute teacher di Karunia itu aku benar-benar ngajar tuh untuk Hmm. TK, TKA, TK AB, terus SD kelas 1 sampai 6. TKA, Oh, TKB, uh-uh. iya. SD Itu kelas berapa 1 lama, Kak? waktu substitute teacher aku sekitaran 3 bulan. Iya, Oh. 3 months. Jadi ajarin semua uh, Hmm. kelas 1 sampai kelas 6 itu fun banget sih, fun Oh, sama mereka. bedanya apa tuh, Kak? Kalau anak TK, cara ngajarnya itu juga harus beda dong ya berarti, Beda, Kak? iya. Kalau TK, kebetulan waktu itu TK-TK-nya
mereka lebih pasif ya, lebih jadi iya, jadi lebih ke kita, ke gurunya, teachernya lebih harus aktif. Kalau waktu itu aku ya, jadi kita harus aktif banget nih. Gimana sih kita harus creative with the lesson. Jadi buat mereka engage ke lessonnya juga. Itu waktu TK. Kalau SD itu udah mulai bandel. Jadi Rame. udah mulai rame atau lucu. Jadi tapi tetap ya kita harus kreatif, gimana sih cara menenangin merekanya, how to handle the class. Itu yang paling penting kalau waktu SD ya. Berarti TK, SD sama SMA juga ya, Kak? SMP iya, SMP waktu SMP. itu iya internship juga waktu SMP, waktu di Karunia itu internship aku. Itu ada tantangannya nggak, Kak? Dari itu 3 bulan ya, selama 3 bulan ngajar kelas itu banyak tuh. Banyak, lumayan. Iya. Kalau tantangannya mungkin lebih ke lesson plan sih waktu itu kalau aku, untuk gimana nih kita integrate the lesson, and kita kan waktu itu dulu harus integrate lesson English-nya with technology waktu itu. Jadi kita harus pakai application, integrate the lesson with some application. Misalnya kayak dulu apa itu? Quizzes. Kamu tahu nggak quizzes? Iya. Iya, Jadi tahu. jadi kita harus pakai misalnya di integrate lesson kita sama quizzes itu ke murid-muridnya. Jadi biar nggak one way teacher ke nggak one way aja, jadi teacher ke students, tapi two ways belajarnya, student ke teacher student gitu. Itu yang interaktif. Iya, interaktif. Waktu itu sedikit agak tantangan waktu itu. Oh, oke. Tapi udah lewat, udah iya, bisa. Udah lewat. Bisa diatasi sama Kak Michael. Kalau gitu, ini menarik sih. Berarti kan kakak sudah bekerja di berbagai bidang, mulai bahkan pendidikan ini juga ya, sebagai pengajar, dan sekarang juga dalam bidang digital marketing ya, Kak. Nah, menurut kakak tuh ada nggak sih perbedaan antara bekerja sebagai pengajar atau pendidik nih dan sebagai marketer ini? Dari segi mungkin kesempatan untuk mengembangkan diri ataupun tantangan. Tadi kan tantangan udah, tapi kalau dari digital marketing itu paling yang ini ya, Kak, creativity itu ya, Kak? Iya, benar. Mungkin selain itu perbedaannya. Untuk dua-duanya itu kita lebih butuh banget kreatif. Sebagai teacher, sebagai digital marketing itu creativity itu diperluin banget. Mungkin yang perbedaannya jauh sebagai teacher, sebagai digital marketing, karena mereka dua dunia yang berbeda kan. Satu education, satu digital marketing world. Itu bedanya. Berarti tapi emang awalnya bisa ke digital marketing yang kayak kakak bilang tadi ya, kayak oh ya udah oke, dicoba belajar. Tapi yang kita pelajarin di Atmajaya masih dipakai lah untuk di dunia digital marketing. Gimana Kak? Iya, dari speaking, writing, itu reading, itu semuanya skills itu yang kita pelajarin masih diperluin. Dipakai ya Kak sampai dipakai banget, iya. Oh, oke. Kalau gitu, aku jadi penasaran juga nih, kenapa sih kakak memutuskan untuk bergabung ya dengan keluarga di pendidikan bahasa Inggris Unika Atmajaya? Apakah dulu ada kemauan sendiri atau mungkin kayak gimana, Kak? Oke. Jadi emang kalau Atmajaya kan emang udah terpercaya lah ya, kualitas lulusannya. Nah, dari aku emang dulu tuh karena senang banget sama bahasa Inggris, dan kebetulan ada nih aku lihat waktu ad untuk biasanya kalau jadi lupa bahasanya, application, student application, student application untuk di English education ya, Atmajaya PBI. Jadi emang karena aku emang juga tertarik dunia bahasa Inggris dan pendidikan. Berarti emang awalnya mau ya, Kak? Memang mau. Dari kecil emang cita-citanya, emang keinginannya mau ke arah situ kah atau gimana, Kak? Kalau kecil dulu cita-citanya emang graphic designer waktu itu. Iya. Graphic designer, tapi karena aku juga
senang bahasa Inggris, dan dari PBI juga kan, maksudnya udah bagus lah Atmajaya, sudah tidak perlu diragukan lagi dari Dari cara pengajarannya, dari apa yang diajarin, itu sudah pasti terpercaya Atmajaya. oke. Aku jadi mau nanya juga nih, kan tadi kakak bilang kayak speaking, writing, reading itu didapetin dari dari PBI ya, Iya. dan diperlukan banget. Ada nggak kak hal lain mungkin relasi atau gimana yang bisa didapetin dari PBI Atmajaya kak? Mungkin kalau itu sorry gimana maksudnya? Yang bisa didapetin dari kalau berkuliah di PBI Atmajaya selama ini kak? Oke. Yang pasti sih kita apa tadi yang aku bilang sih, lebih materi-materinya semua di yang udah dipelajarin tuh diperluin, dari speaking, writing, itu semuanya kepake banget di digital marketing. Terus mungkin kalau kamu organisasi itu juga sih penting, kalau ikut berorganisasi. Iya, karena mereka juga lihat nih harus keaktifan kita selama di masuk kuliah, kita aktif nggak sih? Itu mereka juga lihat kalau dari proses application. Kalau aku ya waktu itu, mereka tanya-tanya, kamu waktu kuliah ngapain aja, aktifnya apa aja. Nah itu ditanya banget. Karena kebetulan aku juga dulu aktif sebagai HMPS dulu iya, HMPS. Aku dulu wakil ketua HMPS, terus bagian organisasi kepribadian, jadi member. Nah itu sangat membantu. Pokoknya jadi kita harus aktif juga sih waktu masa-masa kuliah. Berarti organisasi itu penting ya waktu kuliah, nggak cuma belajar materi doang Iya, ya kak? benar. Pokoknya keaktifan kita juga dilihat. Alasannya kalau dari Kak Michael sendiri, kenapa tuh Kak? Selain kayak nanti untuk ditanya-tanya pekerjaan, mungkin ada nggak sih yang bisa didapat dari berorganisasi sendiri di perkuliahan juga? Oke, kalau itu lebih ke untuk mengembangkan relasi aku nih sama kakak kelas, sama teman-teman sebaya aku, dan juga untuk ini mengasah skill soft skill kita nih. Jadi dari organisasi kan gitu banyak banget yang kita pelajarin, dari harus organized, gimana sih kita harus jadi organized, jadi orang yang organized. Terus communication kita juga belajar banget dari ikut organisasi, gimana kita communicate with other people, with our friends, with our teachers, lecturers, itu juga dipelajarin. Terus ya lebih ke situ soft skill kita dikembangin banget melalui ikut organisasi. Dan mulut yang masih kuliah juga buat SKP ya kak? Iya, nah SKP. Buat nambah SKP. SKP. Aku suka lupa SKP. Iya, teman-teman yang kuliah Iya, ikut aktif organisasi. Berarti selain itu kakak ada nggak kak? Aku penasaran, ada nggak momen-momen yang berkesan, yang memorable buat kakak di PBI ini? Di PBI memorable mungkin lebih ke teman-teman semasa belajar itu, karena PBI kan lingkupnya sedikit bisa dibilang kecil ya untuk lingkup PBI-nya. Jadi kita kenal banget nih sama teman-teman kita, teman-teman main kita, teman-teman belajar kita, dan itu banget sih yang berkesan ke aku. Jadi kita togetherness-nya itu kerasa banget dalam belajar. Terus dari lectures-nya juga, lectures-nya very, very friendly, very, very helpful ke kita tanya pasti dibantuin, dijawab, dan they are very knowledgeable. Itu yang sangat aku senang banget dari lectures Atmajaya. Terus berkesan lagi, terus cara mengajar, waktu mengajar itu berkesan banget untuk aku juga itu. Dari cara mengajar creating. Cara mengajar dosennya atau waktu kita mengajar, waktu internship itu berkesan. Benar-benar dapat banyak dari situ juga ya kak? Iya benar. Jadi gimana cara kita ngomong di depan di antara anak-anak itu sangat berkesan. Betul. Soalnya itu termasuk public speaking ya, belajar public speaking juga kalau public depan. Speaking juga. Iya, oke. Banyak banget sih kalau dari PBI ini ya.
benar. Tadi kan Kakak juga sempat sebut lecturers-nya nih, dosen-dosennya. Ada nggak Kak Iya, yang paling berkesan, yang paling Kakak ingat, atau mungkin mata kuliahnya Kak yang paling Kakak ingat? mata kuliah yang paling aku ingat mungkin speaking pertama, speaking one. Basic, kalau Oh, sekarang apa tuh? Speaking semester 1. Masih speaking one, speaking ya, one. kayaknya udah beda Udah deh. beda ya? Itu belajar apa? Ah. Kalau dulu aku waktu semester 1 itu speaking one itu berkesan banget buat aku karena aku dulu itu waktu speaking tuh agak terbata-bata kalau Hmm. jadi agak mungkin karena shyness karena malu jadi selalu ketawa gitu kalau waktu speaking. Jadi Oh dulu gitu. ada dosen lecturer itu Miss Maria selalu marahin aku karena waktu speaking aku selalu ketawa ketawa terus ketawa gitu. Tapi karena itu juga jadi kayak sekarang ya, udah ini banget, public speakingnya bagus banget Kak Michael. Ke depan Lumayan bisa. lumayan. Hmm, oke oke. Oke, berarti dari memorable-nya waktu speaking one itu ya Kak. Iya, kalau aku Hmm, Kalau gitu eh apa ya? Berarti yang bisa membantu Kak Michael buat menjalani tugas-tugas di profesi itu semuanya termasuk ya Kak, kalau di PBI, termasuk iya, profesi di digital dari PBI marketing. Berarti tadi termasuk. ada speaking, public speakingnya juga dilatih kan di sini, materi-materi. Nah kalau gitu, aku juga mau nanya nih, kalau menurut Kak Michael, seberapa penting sih dalam mempelajari bahasa asing ya, khususnya di sini bahasa Inggris Kak, untuk mungkin yang ini dalam digital marketing dulu Kak, Oke, itu guna nggak Kak? kalau waktu di dunia digital marketing aku, karena aku kan juga handle LinkedIn. Nah, LinkedIn Hmm. ini, jadi kita harus banget pakai bahasa Inggris. Iya. Iya benar. Jadi emang penting banget sih bahasa Inggris tuh udah kita nggak bisa diragukan lagi itu harus harus dipelajarin bahasa Inggris karena dimanapun pasti itu udah salah satu qualification untuk job minimal kita harus bisa lah bahasa Inggris. Karena untuk job qualification itu English is very needed, very important, especially right now di dunia digital yang berkembang. Kamu kalau lihat misal HP pasti kan banyak semuanya in English. Nah, Iya itu sih. betul. Jadi emang penting. Penting banget malah ya kalau bahasa Iya penting Inggris banget itu. bahasa Inggris. Iya karena emang di mana-mana sekarang juga aku lihat tuh ya pakai bahasa Inggris sih Kak. Iya, Bahkan kalau mau apa ya, mencakup kakak digital marketing juga kan, mau mencakup banyak orang, ya pasti iya harus Inggris juga dong, yang bahasa kayak Inggris. LinkedIn tadi. Oke oke oke. Berarti teman-teman semua bisa kita dengar ya dari tadi tuh, kalau di PBI itu nggak cuman lulusannya aja nih yang berkualitas, kayak contoh nyatanya nih Kak Michael di sini ya. Tapi kayak pengalaman juga, materi-materi, semua yang diajarin tuh berkesan dan menarik, dan juga emang membangun ya Kak. Terpakai. Iya, membangun dan terpakai banget ke depannya itu semuanya Hmm, apa yang dipelajarin di PBI itu pasti terpakai ke depannya. iya, dan eh, mungkin ada yang banyak yang mikir nih Kak. Aku mau nanya pendapat Kakak, gimana sih pendapat Kakak dengan orang yang mikir PBI pendidikan pasti jadi guru gitu ya. Nah, Biasanya kan orang mikir kayak gitu ya, Kak. iya. Pendidikan nih, oh udah jadi guru. Jadi mikirnya, kalau menurut Kakak itu bener nggak Kak? Kalau itu kita harus emang emang akhir dari PBI itu tawarannya pasti job offer banyak kan guru. Nah, tapi Tuh. kan dari tidak cuma dari guru aja nih, toh kita kan juga dapat tadi aku bilang tuh skill-skill seperti writing, reading, speaking. Nah, kita bisa juga dong jadi translator misalnya selain guru itu kita juga bisa jadi translator. Jadi seperti aku nih copywriting atau content writing itu karena semuanya kan kita writing nih, writing bahasa Inggris, Hmm. writing semuanya bahasa Inggris, jadi bisa copywriting, content writing. Uh, iya sih, lebih kedua itu, jadi bisa semuanya sih tidak tidak melolot toh lulusan PD itu guru, tapi emang kita emang qualified as a teacher, as Iya a betul. qualified teacher. Tapi untuk kalau kita mau crossover to the dunia-dunia yang lain nih, seperti dunia digital marketing, dunia translating, itu bisa banget.
dari lulusan Emang PBI. ya emang pendidikan, tapi kalau mau explore banyak hal tuh sebenarnya juga bisa ya Kak di Bisa, sini. karena yang kita pelajarin tuh untuk yang kita pelajarin di PBI itu uh, untuk kita explore ke banyak field itu banyak banget. Jadi bisa. Karena iya karena awalnya aku juga mikirnya bisa explore banyak nggak ya kalau di sini. Dulu sempat kepikiran Bisa, tuh kalau di PBI. Iya, bisa banget bisa ternyata guys. banget Karena ya. ya digital marketing dari pendidikan bahasa Inggris, digital marketing itu juga aku kayak, oh bisa ke sini juga ya ternyata. Bisa nyambung kemana-mana, explore Iya. kemana-mana. Gitu teman-teman. Mungkin ada nggak nih pesan-pesan lagi nih Kak buat mahasiswa PBI Atmajaya yang mau masukin dunia kerja dan ingin melanjutkan berprofesi nih seperti Kak Michael sendiri. Oke, kalau pesan-pesan aku untuk adik-adik di Atmajaya ini, yang pertama uh, kita harus aktif dulu, mulai dari masa di kampus tuh aktif. Jadi kita bisa kenal nih bagaimana sih, karena dunia aktif di Atmajaya di organisasi itu hampir mirip-mirip sama dunia kerja. Jadi kita harus aktif dulu nih, uh, cara berorganisasi, aktif berorganisasi, terus harus asah juga skill-skill kita, skill speaking, writing, reading yang akan diajarkan di PBI tentunya. Terus kita juga harus kreatif, itu harus banget kreatif, harus inovatif, dan sama yang paling penting eager to learn. Jadi semangat belajarnya itu harus tinggi banget untuk dunia profesi. Harus balik lagi mau belajar karena dari aku Iya. paling aku kuncinya mau belajar Mau itu belajar dia. Dan itu udah paling penting loh. Aku juga jadi pengen nanya lagi nih, tadi kakak sebut kreatif dibutuhin banget. Tadi kan Iya. juga disebut dalam dunia kerja kakak, dalam pendidikan juga. Iya. Itu gimana kak caranya biar kita nggak melulu bisa menemukan suatu inovasi juga ya? Iya. Inovatif ya. Oke. Berarti emang pokoknya aku ingat ini tadi kayak harus keluar dari zona nyaman juga ya kak, berani Keluar kayak zona nyaman. satu hal yang baru. Padahal walaupun zero knowledge ya dulu ya. Zero, iya. Iya, Bener-bener aku zero knowledge. kira tuh emang dari awal tertarik dan emang kakak udah belajar gitu dari lama kak. Belum. Tapi emang untungnya mereka mirip-mirip juga nih ya apa yang kita pelajarin di PBI sama di digital marketing ini kan, copywriting, content writing itu semua. Jadi writing kita dari grammar ya, dari vocabulary-nya itu kan dipelajarin banget dari PBI. Untungnya nah itu. Tapi tadi kalau copywriting, aku belum sempat nanya nih tadi itu kalau copywriting itu apa kak? Kalau copywriting ini lebih untuk ke sosial media. Jadi misalnya kamu lihat nih di post Instagram, misalnya di fotonya itu ada tulisan-tulisan kan, misalnya kayak iklan, nah itu copywriting. Sama caption Instagram. Itu jadi kalau copywriting itu kita harus generate caption sama untuk di postnya kita nih. Oke, semua yang aku kepoin udah dijawab nih semua, jelas banget, detail banget dari Kak Michael dari tadi, dan insightful banget loh ternyata pengalaman-pengalaman Kak Michael, apalagi selama di PBI juga ya. Nah, mungkin karena tadi udah dikasih banyak wejangan, aku mau nanya lagi nih saran nih untuk yang kali ini untuk anak SMA Kak, untuk anak SMA atau calon mahasiswa sekarang ini mungkin masih pada ragu ya, masuk nggak ya ke jurusan pendidikan bahasa Inggris, masuk nggak ya kan mungkin masih banyak yang bertanya-tanya gitu. Kakak ada saran nggak kak? Oke, kalau untuk adik-adik SMA nih jangan ragu lagi untuk masuk ke PBI karena di PBI ini bukan kita diajarkan untuk menjadi guru, menjadi pendidik, tapi kita diajarkan juga soft skill yang banyak, mulai dari how to organize organization skills, terus kita belajar untuk speaking skill, untuk hard skill kita jadi belajar juga untuk writing, untuk reading, itu semuanya diajarkan dari PBI. Itu apalagi ini kan in English, jadi sangat bagus. Apalagi karena mungkin masih ada banyak yang tertarik ya kak sama bahasa Inggris, kayak kakak tadi kan salah satu masuk ke PBI juga karena suka bahasa Inggris ya. Inggris. Di PBI emang tempat yang tepat banget teman-teman semua, jadi nggak usah ragu-ragu lagi.
nggak usah mikir-mikir ribet-ribet, nggak apa-apa, ini tempat yang tepat. Jadi Tepat. kalau iya, jadi kalau masih ada yang mau tahu informasi lagi ya tentang Atma Jaya dan segala macam, itu bisa cek lagi di komen yang aku pin di www.atmajaya.ac.id. Nah, oke, kalau gitu udah banyak banget nih insight yang aku dapat dari Kak Michael hari ini. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk Kak Michael ya, Thank you. dari penjelasan digital marketing. Karena aku jadi tahu banyak, oh ternyata digital marketing gak sekecil yang aku pikir. Karena itu tadi luas banget ya, Iya, Kak. luas luas banget dunia digital marketing. Ada Dan ya kita banyak harus banget. belajar terus. Iya, belajar terus. Belajar. Iya, iya, dan spesifik, di spesifik juga ya Kak Iya. tadi, kalau mau juga ke situ. Oke, kalau gitu makasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Thank Semoga you. pada PB in 60 Minutes ini benar-benar memberikan insight-insight dan motivasi juga buat kita semua ya, untuk ke PBI atau untuk berprofesi seperti Kak Michael juga. Nah, aku juga mau ngajakin teman-teman juga untuk daftar aja ke PBI Atma Jaya, karena di sini emang tempat yang tepat buat teman-teman semua. Kalau punya passion, suka bahasa Inggris, ataupun masih bingung-bingung, nggak apa-apa. Ini tempat yang benar-benar oke lah dan tepat buat teman-teman semua. Kalau gitu, sekali lagi aku mau bilang makasih banyak Kak Michael dan Thank teman-teman semua. you, PBI in Isabel. 60 Minutes, you can be anything. Terima kasih semuanya. Thank Sampai you ketemu lagi. semuanya. Thank you, Terima kasih, Isabel. Kak.